Dan sebentar lagi kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kiranya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, senggol teman-temannya. Kalau yang masih ngantuk ditepuk gini. Ayo jangan ngantuk, ayo jangan ngantuk. Sudah, kalau sudah kita mau memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan semuanya ya. Belum ada yang gerak, masih sedikit yang gerak. Kakak mau semuanya gerak karena ini buat siapa? Buat Tuhan buat Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik atau yang terjelek? Yang terbaik. Jadi harus mau gerak semua ya. Oke siap? Yuk. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Apa? Yesus. Sekarang terbang ya. Terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 laut yang dalam, ku dayung 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 perahu di sungai. Siapa? Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekarang terbang ya. Terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 laut yang dalam, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan ya, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana nih sukanya? Mana senyumnya? Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi sama-sama katakan ya. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik masih semangat tuh puji Tuhan? Mana suaranya masih semangat tuh puji Tuhan? Masih semangat? Kalau masih semangat putar badannya dong. Oke, kakak lihat semuanya masih semangat ya? Masih semangat gak? Masih. Oke, yuk. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya,
Puji Tuhan. Siapa yang di sini anak Tuhan yang spesial? Angkat tangannya. Siapa ya? Oh, ternyata semua. Kalau gitu, kalau spesial di mata Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Yuk. Bersama siapa? Persiapkan persembahannya. Yuk, adik-adik persiapkan persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya. Yang sudah jari jempolnya diangkat. Oke, sudah ya. Yuk, kalau gitu tangannya dilipat, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi Tuhan, dan kiranya persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Fokus ya adik-adik, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, pemeliharaanmu atas anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jika kami boleh berada di gereja anak ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu saja yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Tuhan, Kau mengurapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan anak-anak-Mu dari mulai kepala sampai telapak kaki Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dan bertumbuh, berbuah di kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mari anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Wah, semuanya senang hari ini ya. Siapa yang hari ini lagi galau, lagi sedih? Ada gangguan. Nah, kaget ya? Wah, kaget. Nah, biar kalian tidak ngantuk ya. Siapa yang ngantuk? Kalau ngantuk hari ini berarti belum mandi tadi waktu kesini ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang hidup teratur. Sebelumnya anak-anak yang kecil sama yang besar digabung ya, karena sedikit ya. Nah, hari ini kita mau belajar di slide yang pertama, hidup teratur. Ya, apa? Hidup teratur. Nah, apa sih hidup teratur itu? Ya, nanti kita belajar ya. Kita mau baca di bacaannya 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Wah, panjang sekali Tante. Nah, nanti bisa dibaca di rumah ya, karena panjang sekali dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15 ya. Nah, di sini Tante mau ambil aja di ayat yang ke-10, mulai 10 sama 11 ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah apa? Terus 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak apa? Tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Berarti sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, itu tidak penting ya. Terus 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Maksudnya apa sih Tante? Nah, ini berkaitan dengan hidup teratur ya. Nah, di slide berikutnya kita mau baca pengertian dari hidup teratur. Apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita harus belajar dari bahasa aslinya ya. Arti teratur itu sudah diatur baik-baik. Apa? Sudah diatur baik-baik, rapi, beres. Berarti kalau masih kacau, berantakan, itu berarti belum teratur ya. Terus itu berturut-turut dilakukan setiap hari, berkelanjutan, berkesinambungan, terus-menerus itu dilakukan ya. Jadi di sini disimpulkan bahwa hidup teratur itu apa? Terbiasa dengan yang kita sudah dapat memprioritaskan. Jadi kita sudah memprioritaskan ya.
Apa misalkan pagi, ya, kalian apa bangun pagi. Habis bangun pagi apa? Makan. Iya. Nah, enggak. Habis bangun pagi doa, ya. Terus apalagi? Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Ya, jadi di sini kita simpulkan bahwa kita sudah memprioritaskan hal-hal yang penting untuk siapa? Orang lain, papa, mama, kakak, adik, atau siapa? Untuk diri kita sendiri. Dan pada akhirnya ketika hidup kita itu teratur, kita punya waktu yang lebih, waktu yang luang. Maksudnya apa, Tante? Nah, nanti kita mau bahas satu persatu ya. Jadi kalian itu kalau misalkan berangkat sekolah, kalau jamnya ngepres, masuk jam 7, kalian berangkat jam 7. Sampai di sana telat enggak? Telat. Buru-buru enggak? Buru-buru. Terus biasanya kalau telat, terlambat, hati ini rasanya apa? Jedak, jeduk, jedak, jeduk, jedak, jeduk ya. Takut ya. Tapi kalau kalian berangkat lebih dari awal ya, berangkat ke sekolah di awal, masuk jam 7, berangkat jam 6 misalnya, sampai sekolah jam setengah 7. Kalian kan ada waktu luang ya, masih bisa nyantai-nyantai, bisa duduk-duduk, bisa bermain sama teman ya, seperti itu maksudnya. Ngerti ya? Ngerti? Siapa yang nggak ngerti? Nah, di sini diceritakan ya, tadi di 2 Timotius 3, itu ringkasannya seperti ini. Jemaat di Tesalonika yang hidupnya bermalas-malasan dan justru sibuk dengan hal-hal sebenarnya yang tidak berguna. Nah, sudah males ngurusi hal-hal yang tidak berguna. Apa itu hal-hal yang tidak berguna? Nah, jemaat di Tesalonika itu seperti itu loh ya. Jadi dia itu sudah males ngurusi hal-hal yang tidak penting, poin 1. Nah, contohnya kalau di kehidupan sehari-hari ya, kalian itu sudah males bangun pagi, males mandi, terus ngapain? Bongkar-bongkar sepatu, bongkar-bongkar lemari, terus ngerecoki mama, ya, nangis, terus apa lagi? Marah-marah, terus apa lagi? Mama lapar, teriak-teriak. Nah, itu hal-hal yang tidak berguna, tidak penting. Nah, siapa yang masih gitu? Ayo, ngakunya dalam hati ya. Nah, terus di poin 2. Itu mengapa Rasul Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menasihati. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami ya. Jadi kita harus mengikuti teladan. Teladan siapa? Yang buruk atau yang baik? Yang baik pastinya. Jangan teladan yang buruk ya. Teladan yang baik. Nah, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bekerja, kalau kalian tuh semangat, semangat, ya. Apa semangat? Semangat. Nah, gak boleh malas. Aduh, males. Masih muda, masih kecil, masih anak-anak, ya. Kok sudah males? Nah, gak boleh ya. Jadi harus semangat. Kekristenan harus dijalankan dan dipraktekkan. Oh, ya kan, disuruh menjalankan dan dipraktekkan. Jangan cuma teori tok di sekolah. Anak-anak gak boleh males ya. Kalau bangun tidur harus langsung membersihkan tempat tidur. Terus bilang gak? Habis bangun tidur langsung makan. Gitu enggak? Enggak kan? Nah, bukan teori tok tapi dilakukan. Bangun tidur, dirapikan tempat tidurnya ya. Nah, terus yang poin keempat, ketika kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka iman itu harus terwujud dalam perbuatan. Nah, harus tercantum dalam apa? Perbuatan. Jangan ngomong tok ya, kamu itu ya harus rajin,
Gak boleh males, bisa nuturi temennya, ya, bisa menasihati temennya, tapi dia sendiri tidak bisa melakukan, gak boleh, ya. Jadi kalian harus lakukan dulu, baru kalian bisa menasihati temannya. Nah, mari koreksi diri kita. Adakah di antara kita yang hidup tidak teratur? Siapa di sini yang hidupnya tidak teratur? Angkat tangan dalam hati, ya. Nah, enggak ada. Di luar ya banyak ya Alia ya. Gak boleh bermalas-malasan dan tidak bisa membagi waktu. Segera memperbaiki diri dan mintalah hikmat kepada Tuhan dan berusahalah untuk menguasai diri sendiri. Minta hikmat sama Tuhan. Kalau mungkin sekarang, aku gak bisa tante, soalnya aku masih belum terbiasa. Nah, mulai dari sekarang harus dibiasakan. Karena kalau gak mulai dari sekarang, kapan lagi? Caranya apa tadi? Minta hikmat sama Tuhan. Gak boleh bermalas-malasan. Kalau ngantuk dilawan ngantuknya. Ya, gak boleh ngantuk, gak boleh ngantuk, gak boleh ngantuk. Mau sekolah, aku mau rajin. Nah, seperti itu ya. Orang yang dipimpin oleh Roh, hidupnya pasti tertib dan teratur. Nah, ini kalau kalian hidupnya belum tertib dan teratur, berarti belum dipimpin Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar ya, kita mau minta sama Tuhan, minta hikmat supaya kita benar-benar bisa mendapatkan hidup teratur, tertib. Sebab Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Loh, Tuhan loh sudah ngasih roh ketertiban. Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong. Nah, sekarang ya. Hidup teratur itu harus dilakukan atau tidak dilakukan? Dilakukan. Hiduplah dengan tertib dan teratur. Nah, caranya dengan gimana? Caranya gimana sih tante? Aku enggak bisa. Buat list, ditulis. Ya. Kayak kalian di sekolah kan ada jadwal pelajaran, ya kan? Punya kan jadwal pelajaran? Enggak semua bukunya dibawa di tas, terus satu dari hari Senin sampai hari Sabtu dibawa semua bukunya. Seperti itu enggak? Enggak kan? Pasti ada jadwal. Hari Senin jadwalnya apa? PPKN, Bahasa Indonesia, terus apa lagi? Selasa jadwalnya matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Rabu, nah dan seterusnya sampai Sabtu. Pasti kan ada jadwalnya. Jadi kalian bawa buku itu sesuai jadwal. Pernah enggak dalam 1 minggu bukunya dibawa semua? Bisa bawa karung ya, enggak bawa tas ya. Iya, kebanyakan buku. Nah, kegiatan positif harus dilakukan setiap hari. Nah, sekarang tante mau bilang ya, dari mulai kalian bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Bangun tidur terus berdoa. Setelah berdoa terus apa? Merapikan tempat tidur. Nah, ini apa saja yang perlu dilakukan supaya hidup kita teratur? Ini loh, merapikan tempat tidur. Ini hal sepele tapi tidak semua orang bisa melakukan. Benar enggak? Benar. Kenapa? Sudah terbiasa. Di rumah ada mama. Biarin aja. Nanti aku yang penting bangun tidur, nanti mama yang beresin. Nah, dari hal kecil ini loh, kita bisa belajar hidup teratur. Bangun tidur, merapikan tempat tidur, dirapikan dulu. Ya, baik yang cewek-cewek terutama ya, mulai dari kecil belajarlah untuk hidup teratur. Yang cowok juga dari hal kecil. Cewek itu harus rapi, bersih, jangan jorok ya. Ingusan di sini sampai sini. Nah, terus gini. Siapa yang gitu? Jorok ya, gak boleh. Jadi hari kecil ya, kalau cewek itu harus rapi, bersih, rambutnya itu disisir, jangan rambutnya itu kayak apa rumput apa lengket, enggak pernah keramas, rambutnya wis enggak karu-karuan, ada kutunya, aduh. Nah, harus keramas 1 minggu sekali, ya.
Itu teratur. Masa 1 minggu kalian enggak pernah keramas sama sekali? Keramas kan? Jadi cewek itu, ini tante ngomong yang cewek ya, cewek itu harus bersih, rapi ya. Terus cara berpakaiannya itu harus rapi. Kalau cewek itu gak apa-apa pakai celana ya, tapi paling tidak kalian tuh harus pakai rok. Siapa di sini yang gak pernah pakai rok? Ayo. Nah, kalau itu sebenarnya membedakan loh ya antara cewek sama cowok. Kalau cewek nggak pernah pakai rok ditanyakan, kamu cewek apa cowok sih kok pakai celana terus? Nah, betul nggak? Nah, kalau cewek itu pakai rok, nah tante juga biasa pakai celana, tapi ini tante pakai rok. Jadi cewek ya, rambutnya harus rapi, disisir, terus pakai bedak. Kalau misalkan enggak pernah pakai bedak, lihatan, enggak bisa bedakan. Ini sudah mandi apa belum ya? Ya kan, berantakan. Tapi kalau pakai bedak, rapi, bersih, orang seneng enggak lihat? Seneng. Terus tadi rambutnya disisir. Jangan rambutnya ini loh, kayak ini loh. Enggak pernah disisir. Siapa di sini enggak pernah sisiran? Nah, kalau cewek rambutnya tuh diikat. Oh, ini loh tante loh iketan rambut. Ya, biar apa? Biar enggak kesini semua, biar rapi, ya. Kalau rapi seneng orang lihatnya. Yang rambutnya panjang-panjang itu loh diikat. Kalau sekolah biar tidak mempengaruhi mata. Kalian bisa bayangkan ya, kalau misalkan nulis terus rambutnya ke sini terus gini-gini. Nah, enak enggak? Enggak enak. Makanya dirapikan, disisir, diikat supaya rapi. Kalau di sekolahnya Kak Ruth dulu itu dimarahi. Cewek rambut panjang itu harus diikat rambutnya. Disiplin, disiplin. Terus kalau cowok enggak boleh rambut gondrong. Nah, siapa di sini rambutnya gondrong? Nanti enggak bisa bedakan loh. Ini cowok apa cewek ya ini rambutnya gondrong. Nah, bener enggak? Jadi cewek itu yang rambutnya udah panjang dipotong, dirapikan. Terus harus rapi juga. Ya, pakai celana rapi. Jangan pakai sarung, ya. Nanti kan nggak kelihatan rapi dong, ya. Itu dari hal kecil loh ya. Jadi diri sendiri. Tadi seperti pengertian hidup teratur itu dari diri sendiri dan itu dilakukan setiap hari. Jangan sudah tante bilang ini tok terus kalian lakukan, besok enggak lakukan, jangan. Setiap hari, ya, setiap hari dilakukan, ya. Janji hari ini mau lakukan? Mau lakukan? Itu berhubungan sekali loh ya, hidup teratur, tertib, rapi, bersih. Nah, kalau kalian bersih temennya nanti seneng loh. Tapi kalau kalian jorok, temennya mau enggak berteman? Gak mau. Aduh kamu jorok. Nah, ingusan dilap sama tangan gini. Nah, boleh enggak? Enggak boleh, jorok ya. Temennya jijik. Terus kalau mau berangkat sekolah jangan lupa apa? Gosok gigi. Siapa yang enggak pernah gosok gigi? Jadi kalau berangkat sekolah itu jangan lupa gosok gigi ya. Kalau nggak gosok gigi nanti ngomong sama temennya pingsan. Ya, harus gosok gigi, mandi pakai sabun yang rapi ya. Seneng. Nih, cewek-cewek sama cowok-cowok itu sama, harus seperti itu ya. Ngerti ya? Jadi ini dari hal kecil, merapikan tempat tidur. Nah, terus apalagi yang harus kita lakukan di slide kedua? Mukanya siapa ya ini? Nah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, ini fungsinya apa? Biar nanti kalau mau pakai lagi biar enggak cari-cari. Contohnya, pulang sekolah sepatunya dilempar sana sampai di lemari. Besok
sekolah nyari, di mana ya sepatuku? Nah, bingung kan nyari? Ternyata di atas lemari. Habis pakai seragam sekolah dilempar. Terus nyari lagi, di mana ya seragamku? Nah, jangan. Kalau sepatu ditaruh di mana? Di rak sepatu. Kalau buku ditaruh di mana? Di rak buku, bukan rak piring ya. Nanti susah nyarinya, ya. Taruh semua segala sesuatu pada tempatnya, ya. Terus naruh tas ditaruh di meja belajar, yang punya meja belajar. Biar nanti kalau nata buku apa, biar gampang. Terus seragam sekolah dihanger ya, ditaruh di tempatnya ya. Jadi biar enggak nyari-nyari. Ini loh, teratur dari hal kecil ya, ngerti ya? Terus di slide berikutnya, kalau kalian bingung, gak ngerti ya, gimana caranya supaya aku teratur, ditulis. Ditulis seperti buat jadwal ya. Habis bangun tidur, ngapain? Ditulis 1, 2. Terus ngelakuin apa lagi? Tulis ya. Seperti buat jadwal, buat list. Seperti itu ya, Tante ajari seperti itu. Biar enggak lupa, terus ditempel. Ditempel di kamarnya. Habis ini bangun tidur aku doa. Habis doa aku ngapain ya? Nah, ada jadwalnya. Jadi itu teratur. Dari hal kecil kalian bisa teratur ya. Terus yang keempat, memasak di rumah. Ini buat cewek-cewek ya. Jangan sampai nanti kalau sudah besar tidak bisa masak ya. Kalau mamanya masak tolong diperhatikan. Ini buat yang cewek-cewek. Cowok-cowok boleh enggak Tante? Boleh. Enggak ngelarang. Banyak kan chef-chef itu cowok-cowok, malah banyak yang cowok, ya kan? Nah, enggak apa-apa, bantu mamanya memasak ya. Terus yang kelima, berangkat lebih awal dari biasanya. Ini apa sih Tante maksudnya? Tadi yang Tante cerita. Kalian itu harus berangkat lebih awal ya, supaya tidak buru-buru. Kalau buru-buru nanti jantungnya itu bisa bunyi dak dik duk dak dik duk dak dik duk. Ya. Apa ya? Deg-degan, ya kan? Takut dihukum, takut dimarahi gurunya kalau terlambat. Ya, jadi berangkat lebih awal supaya tidak terlambat. Ini harus dibiasakan loh, karena ada anak-anak yang suka berangkat sekolah itu dipres jamnya. Siapa yang kayak gitu? Ayo. Nah, enggak boleh ya. Kalau masuknya jam 7 ya jam setengah 7 harus sudah ada di sekolah. Enggak apa-apa nungguin daripada nanti terlambat. Lebih baik datang lebih awal. Terus ini, tidur malam berkualitas. Maksudnya apa Tante? Tidurnya itu loh, jangan malam-malam. Ada enggak di sini yang jam 12 baru tidur? Enggak ada. Oh ada. Ada ternyata, ngaku ya. Ngapain Me? Mainan HP? Aduh. Dibiasakan habis belajar biar enggak lupa tidur. Main HP itu nanti besok lagi. Jangan malam-malam. Kalau tidurnya malam-malam itu enggak bisa tidur. Oh, kalau enggak pegang HP enggak bisa tidur ya? Iya. Kenapa? Enggak main HP kemarin. Oh. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya kalau main HP. Sebentar aja ya. Nanti matanya rusak kalau mainan HP terus ya. Lebih baik buat belajar. Kalau waktunya tidur, tidur. Jangan tidur jam 2 malam. Begadang itu namanya ya. Nanti sakit. Biasanya kalau tidur terlalu malam itu pusing loh. Terus mata itu rasanya berat banget ya. Enggak enak. Jadi kalau waktunya tidur jam 9 sudah tidur ya tidur. Besok pagi biar tidak terlambat sekolah ya. Terus sisihkan waktu untuk sendiri. Maksudnya apa Tante? Nah ini kalian harus merenungkan. Merenungkan apa? Hari ini aku ngerjain apa ya? Aku mau lakukan apa? Nah itu perlu
Ya, sisihkan waktu. Karena buat apa? Buat kalian harus punya fokus tujuan. Nah, besok aku mau ngerjain apa ya? Nah, itu sisihkan waktu. Terus yang terakhir, siapkan keperluan esok pagi di malam hari. Siapa yang di sini kalau besok sekolah nata bukunya besok waktu mau berangkat sekolah? Nyantai aja. Besok sekolah nata buku dulu. Siapa yang kayak gitu? Sampai lupa ndak ngerjain PR. Jangan. Pulang sekolah, nata buku, dicek ada PR atau enggak, baru dikerjakan. Nanti malam belajar beres. Ya kan? Kalian punya waktu luang. Ya. Jadi harus teratur mulai dari sekarang. Dilakukan. 8 tadi loh ya. Hal-hal kecil itu kelihatannya sepele tapi belum tentu loh bisa dilakukan, ya kan? Tapi kalau kalian mulai hari ini lakukan, satu persatu dilakukan, nanti lama-lama terbiasa. Siapa yang di sini bangun siang, jangan dibiasakan bangun siang. Bangun pagi, dibiasakan pagi terus. Nanti lama-lama terbiasa. Kalau kalian pengen bangun siang, cobaan. Nanti kan rasanya ndak enak. Karena apa? Terbiasa bangun pagi. Nah, yuk sekarang kita mau refleksi diri. Yang pertama, apakah Anda termasuk orang yang hidup tidak teratur, tertib? Termasuk enggak? Termasuk tidak teratur atau tidak tertib? Termasuk enggak? Dijawab diri sendiri ya. Terus kalau enggak tertib, enggak teratur itu kenapa? Kenapa? Dijawab sendiri ya. Jawab dalam hati ya, tante nggak perlu tahu jawabannya. Terus yang kedua, bagaimana seharusnya kamu hidup sebagai orang percaya? Bagaimana? Tadi dikatakan dalam firman Tuhan apa harus dilakukan. Sebagai orang percaya harus melakukan. Yang ketiga, layakkah seseorang yang hidup tidak tertib dan tidak teratur disebut anak Allah? Layak enggak? Nah, anak Allah itu pasti Tuhan kasih Roh Kudus untuk apa? Supaya hidup tertib. Tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu memberikan hidup tertib. Jadi kalau kalian belum hidup tertib, caranya apa? Minta hikmat Tuhan. Nah, ini yang terakhir ya. Hikmat hari ini. Ketertiban dan keteraturan adalah tanda seseorang yang mendisiplin diri. Jadi kalau kalian sudah lakukan hidup tertib, hidup teratur, berarti kalian sudah mendisiplin diri. Ingat ya, yang cewek-cewek harus belajar disiplin, tertib, rapi. Ya, tadi pesannya tante, rapi ya. Kalau rapi, cewek rapi, mukanya seger itu orang seneng lihatnya ya. Tapi kalau berantakan, seneng nggak kalian lihat? Gak seneng. Terus yang cowok rambutnya dipotong, jangan gondrong ya. Nanti nggak bisa bedakan cewek sama cowok ya. Harus rapi, jangan berantakan. Harus bersih juga ya. Kalau sekolah harus gosok gigi ya. Terus bajunya dicuci, disetrika, jangan baju kusut dipakai ya. Orang lihat nggak enak. Ngerti ya? Jadi semua cewek maupun cowok harus belajar hidup teratur mulai dari sekarang. Hidup teratur dimulai dari siapa? Diri sendiri. Dimulai dari sendiri ya. Belajar untuk rapi, oke? Ya. Jadi pesannya tante itu, jadi mulai hari ini kita mau belajar hidup teratur. Yuk saya panggil tim PAW. Kita mau akhiri gereja anak siang hari ini. Yuk anak-anak duduk yang manis. Gak ada yang mainan. Semua duduk. Persiapkan hati kalian. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya.
Ingat pesan tante tadi, harus hidup teratur ya. Yuk duduknya yang bagus ya. Yuk kita mau naikkan satu pujian ini ya. Kalau yang belum bisa lagunya bisa belajar ya. Kita mau belajar minta hikmat sama Tuhan mulai hari ini ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Untuk berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
mau doa berkat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, untuk berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk kita semua berdoa. Bagaimana kalau berdoa buka mata atau tutup mata? Semua tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada siang hari ini Bapa, di mana anak-anak-Mu telah mendengarkan setiap firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu Kau tanamkan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang kecil ini Bapa, biar mereka boleh tetap belajar setia kepada Tuhan, taat akan firman-Mu, melakukan akan firman-Mu. Kau bimbing anak-anak ini ya Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap orang tua mereka yang telah mengizinkan anak-anaknya untuk datang setia kepada Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menambahkan hikmat marifat yang luar biasa, hikmat yang bertambah-tambah ya Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya Bapa. Kau juga memberkati setiap guru-guru yang ada di gereja anak ini, juga setiap yang ambil bagian pada siang hari ini Bapa. Engkau memberkati, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Marilah kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.